Hmm. saudara kan. Mm-mm. Jadi kalau kita dapat THR plus gaji, maka yang paling pertama teman-teman mesti lakukan adalah ucapkan alhamdulillah ya, karena kalian Iya, beruntung, oke? betul. Itu jangan Mm-mm. lupa. Yang kedua, kita tuh mesti misahin. Gaji ya tetap gaji, THR ya THR. Jadi you need to understand sebenarnya gaji kita berapa sih, terus THR kita berapa sih. Jadi pisah dua. Mm-mm. Gaji urusannya adalah rutin tuh, pengeluaran rutin bulanan yaitu dari gaji tetap. Dari Kalau gitu gaji. THR buat apa aja? Oke, nomor satu, jangan lupa teman-teman mesti bayar zakat fitrah. Terus kalau Mm-mm. teman-teman kemarin belum pernah menunaikan zakat mal, ini juga bisa gitu. Terus Mm-mm. teman-teman juga bisa tambah sedekah. Terus yang kedua, teman-teman ingat, teman-teman kan masih dapat THR. Berbagilah, misalnya kasih THR ke Berbagi, orang tua, betul. ya. Terus yang memang punya Mm-mm. pekerja di rumah, ngasih THR buat pekerjanya, jangan lupa. Yang ketiga, balik lagi pinjaman online. Jadi kalau Pinjaman memang online. masih ada pinjaman online, wah itu bagus banget tuh. THR bisa dipakai untuk memangkas pinjaman online. Lalu yang keempat, kebutuhan lebaran. Karena kan namanya juga THR, memang kita pakai buat lebaran dong gitu ya. Itu apa aja Mm-mm. sih? Misalnya teman-teman mau buat siapin hidangan lebaran, atau unit baju baru nggak apa-apa, mungkin selama pandemi jadi agak lebih subur gitu kan ya. Jadi baju lama Betul. nggak muat, itu nggak apa-apa. Terus anaknya mungkin makin besar. Kayak anak-anakku loh, anak-anakku udah setahun itu udah baju udah nggak bisa dipakai loh. Jadi apa namanya? Bukannya beli karena ingin, tapi emang karena butuh, karena Karena badannya nggak makin gede muat. banget, udah nggak muat gitu. Nah, Betul. sedangkan kan baju koko atau baju itu kan mungkin bukan baju yang sehari-hari dipakai gitu loh. Terus yang kelima, karena kita tidak, maksudnya dihimbau untuk tidak mudik, maka ini jadi optional nih, THR bisa dipakai untuk investasi. Nah, betul. Nah, kalau idealnya sendiri ya Mbak Prita, Hmm. ada nggak sih persentase ideal untuk kita Hmm. menyisihkan THR yang kita dapat itu untuk Hmm. instrumen investasi? Nah, kalau misalnya zakat berapa nih? Misalnya zakat segala macam kalian mau allocate 20%. Terus Mm-mm. THR dan segala macam allocate 20%. Itu kan berarti udah Mm-mm. 40 tuh. Terus pinjaman Mm-mm. online, let's say you allocate berapa? Let's say also 20%. Berarti kan tuh udah 60. Nah, dari 60 Mm-mm. itu mungkin untuk kebutuhan lebaran juga 20, ya berarti sisa investasinya bisa 20 gitu loh. Jadi kalau aku bilang investasi itu memang adanya di akhir kalau untuk THR. Mm-mm. Kenapa? Karena ya memang THR itu diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terlebih dahulu. Jadi menurut aku sih nggak bener ya kalau teman-teman THR langsung buat investasi tapi lupa menunaikan zakatnya, lupa ngasih THR buat orang yang kerja sama kita, itu menurut aku kurang tepat. Jadi itu kewajiban harus ditunaikan dulu, selebihnya baru boleh diatur gitu. Betul, kata orang juga kan kita nggak akan apa ya, nggak akan susah, nggak akan sengsara dengan karena kita memberi ya. Justru insya Allah kita akan mendapatkan lebih gitu kan. Amin. Amin. Nah, Mbak Prita, tadi kan aku udah cerita kalau misalnya di Hmm. awal yang men-trigger aku untuk investasi akhirnya karena aku berkaca, wah kayaknya aku belum punya nih dana darurat. Tadi Hmm. juga ada pertanyaan beberapa tentang Hmm. dana darurat itu Hmm. sendiri. Nah, ada Hmm. nggak sih cara untuk mengatur dana darurat untuk menghadapi Hmm. krisis yang kadang nggak terduga ya, misalnya Hmm. amit-amit orang tua sakit gitu kan, Hmm. sedangkan tidak